Tentunya penyidik akan melakukan pendalaman dan penelusuran bila ada informasi baru, keterlibatan apapun dalam kegiatan tindak pidana terorisme. Walaupun mereka sudah melakukan, tentunya mereka adalah residivis, maka penyidik Polri akan melakukan proses penegakan hukum kembali. Untuk membela kiai-kiai dan ulama-ulama kami. Kita tidak bergeser dari kita terhadap lembaga yang paling tinggi di Singapura menyatakan bahwa memang Ustadz Abdul Somad dilarang masuk ke Singapura karena dianggap dakwah yang disampaikan oleh beliau itu tidak mencerminkan pemahaman atau penghormatan pada agama lain dan bahkan memisah-misah, dan itu dianggap tidak sejalan dengan kebijakan yang berlaku di Singapura sebagai negara yang multiras, multiagama. Pemerintah dan negara harus memberi rasa aman dari ancaman teroris dan virus-virus baru terhadap 267 juta rakyat Indonesia. Meskipun begitu, pemerintah akan menghimpun data yang lebih valid tentang jumlah dan identitas orang-orang yang dianggap terlibat bergabung dengan ISIS. Bahwa banyak penceramah seperti UAS di berbagai belahan dunia. Ini bukan kasus yang unik. Jika kalian melihat penceramah dari Indonesia, mereka menyerang Kristen, mereka menyerang non-Muslim. Ucap. Perlu kami jelaskan apa yang dilakukan oleh pemerintah Singapura itu bukan mengeluarkan dari wilayahnya, tetapi menolak untuk masuk ke wilayah Singapura. Ya. Media asing soroti demo pendukung UAS di Jakarta dan Medan. Singapura pantau misil luar negeri di Indonesia. Demonstrasi terkait penolakan masuk Ustadz Abdul Somad diadakan di Kedutaan Singapura di Jakarta. Hal itu dilakukan setelah salah satu penceramah kondang Indonesia tersebut ditolak masuk ke Singapura dan dikirim kembali ke Batam pada awal pekan ini. Kementerian Dalam Negeri Singapura mengatakan bahwa Ustadz Abdul Somad telah dikenal untuk mengajarkan ajaran ekstremis dan segregasi. Demo di depan Kedutaan Singapura dimulai sekitar pukul 14.20 WIB dengan pengunjuk rasa membawa bendera Indonesia dan membagikan selebaran yang mencantumkan tuntutan mereka. Para pengunjuk rasa yang merupakan anggota pembela ideologi syariah Islam menyerukan kecaman atas keputusan Singapura untuk menolak masuknya pengkhotbah tersebut. Mereka menuntut Kedutaan Singapura di Jakarta memberikan klarifikasi atas insiden tersebut dan meminta maaf secara terbuka. Kelompok itu juga meminta Duta Besar Singapura untuk Indonesia untuk diminta meninggalkan negara. Para pengunjuk rasa terus berdemonstrasi meskipun diguyur hujan dan bubar sekitar pukul 16.10 WIB. Aksi demonstrasi yang dilakukan pendukung Ustadz Abdul Somad pun tak luput dari sorotan media asing, Channel News Asia. Protes di Medan lebih besar, para pemprotes berkumpul di sebuah masjid dan berbaris menuju Konsulat Jenderal Singapura menuntut agar Singapura dimintai pertanggungjawaban atas mendeportasi Somad. CNN mengerti, tutur artikel yang dirilisnya. Beberapa pengunjuk rasa membawa spanduk dengan pesan seperti boikot produk Singapura dan usir Duta Besar Singapura. Para pengunjuk rasa adalah anggota Aliansi Organisasi Islam Sumatera Utara. Seorang perwakilan dari kelompok itu mengatakan bahwa keputusan Singapura telah melukai perasaan umat Islam dan mempengaruhi kedaulatan Indonesia. CNN memahami bahwa atas permintaan para demonstran, Konsul Jenderal Singapura di Medan Richard Garcia bertemu dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia di Medan, Dr. Hasan Maksum. Pertemuan itu berlangsung di hadapan polisi setempat tanpa insiden, kata CNN. Kepala Polisi Medan Valentino Alfa Tatareda mengatakan kepada CNN bahwa aksi demo berjalan damai. Kami tidak mengerahkan banyak petugas untuk menjaga protes, tidak ada keamanan yang berlebihan. Beberapa petugas hanya dikerahkan untuk mengarahkan lalu lintas, ucapnya. Pada hari Selasa, Kementerian Dalam Negeri Singapura mengatakan bahwa Ustadz Abdul Somad yang tiba di Singapura pada 16 Mei 2022 ditolak masuk dan dikirim kembali ke Batam pada hari yang sama dengan 6 orang lain yang bepergian bersamanya. Ustadz Abdul Somad telah dikenal mengajarkan ajaran ekstremis dan segregasi yang tidak dapat diterima dalam masyarakat multiras dan multiagama Singapura, tuturnya. Misalnya, Somad telah berkhotbah bahwa bom bunuh diri adalah sah dalam konteks konflik Israel-Palestina.
dan dianggap sebagai operasi martir, ujar Kementerian Dalam Negeri Singapura menambahkan. Mereka menambahkan bahwa Ustadz Abdul Somad juga telah membuat komentar yang merendahkan anggota komunitas agama lain, seperti orang Kristen, dengan menggambarkan salib Kristen sebagai tempat tinggal jin. Sementara Somad telah berusaha memasuki Singapura seolah-olah untuk kunjungan sosial. Pemerintah Singapura mengambil pandangan serius tentang setiap orang yang menganjurkan kekerasan dan atau mendukung ajaran ekstremis dan segregasi, ucap Kementerian Dalam Negeri Singapura. CNN kemudian menyoroti sikap Singapura yang memantau situasi di Indonesia dengan cermat. Pemerintah Singapura memantau situasi dengan cermat di misi luar negerinya di Indonesia, kata Kementerian Luar Negeri pada hari Sabtu 21 Mei katanya. Ini mencatat pernyataan MHA pada Selasa 17 Mei 2022 lalu yang menetapkan posisi Singapura dalam masalah ini. Masuknya pengunjung ke Singapura tidak otomatis atau hak. Setiap kasus dinilai berdasarkan kelebihannya sendiri. Pemerintah Singapura mengambil pandangan serius tentang setiap orang yang menganjurkan kekerasan dan atau mendukung ajaran ekstremis dan segregasi, kata MFA. Pada hari Rabu, Kementerian Komunikasi dan Informasi Singapura mengatakan bahwa akun media sosial dari sejumlah pemegang jabatan politik dan lembaga pemerintah telah dikirim spam oleh pendukung Ustadz Abdul Somad. Badan Kontrateror Indonesia kemudian mengatakan kepada CNN bahwa keputusan Singapura untuk menolak masuknya Somad adalah pelajaran penting bagi Indonesia untuk mengambil tindakan pencegahan dalam melarang pandangan radikal, tutur CNN. CNN memahami bahwa pemerintah Indonesia telah menegaskan kembali hak kedaulatan Singapura untuk memutuskan siapa yang akan mengizinkan masuk dan bahwa Indonesia tidak dapat campur tangan dalam keputusan Singapura. Katanya menambahkan dikutip pikiranrakyat.com pada Senin 23 Mei 2022. Kedatangan Ustadz Abdul Somad ke Madura disoroti oleh pegiat media sosial Hussein Shihab. Bukannya senang UAS datang untuk ceramah, Hussein malah melemparkan tudingan ke sang Ustadz. UAS dituding mengkampanyekan paham khilafah yang sesat dan radikal. UAS dinilai memiliki tujuan kampanye khilafah yakni demi kuasa NKRI. Padahal UAS datang ke Madura untuk hadiri tablik akbar. Bukan hanya itu, Hussein juga menuduh tablik akbar itu adalah kampanye UAS yang didukung oleh ex-HTI dan FPI. Dalam akun media sosialnya, ex-politisi PSI itu juga menuding jika kedatangan UAS ke Madura untuk mencari legitimasi. Hussein Shihab pun tak percaya jika ada warga Sumenep yang menjadi jemaah tablik akbar tersebut. Ia menuding jika jemaah tablik akbar UAS di Madura adalah santri pondok pesantren yang digerakkan untuk hadir. Ia bahkan menyebut ramainya orang yang datang ke kajian itu tak beda dengan saat seorang kiai setempat menggelar kegiatan. Gak ada beda sama hajatan nikah anak kiai di Madura. Itu yang hadir santri pondok tersebut yang memang digerakkan untuk hadir bukan dari warga Sumenep. Catat ya, bukan dari masyarakat Sumenep keseluruhan yang toleran. Dan Somad pun gagal ceramah di Masjid Jami Sumenep, memang gak pantas. Tulis Hussein Shihab menanggapi postingan suasana pengajian dengan pembicara UAS. Dikutip dari akun Twitternya pada Minggu 22 Mei 2022. Hussein masih meyakini bahwa UAS adalah ustadz yang radikal yang ingin menyebarkan paham khilafah demi menguasai NKRI. Dia berusaha keras mengkampanyekan paham khilafah yang sesat dan radikal demi kuasai NKRI. Ketika dilarang oleh negara menjelma jadi NU dan mencari legitimasi dari warga Madura dengan tablik keliling ke ponpes-ponpes di Madura dan didukung oleh ex-HTI dan FPI imbuhnya.